adik-adik, kita akan bahas itu tentang tumbuhan paku. Kita lihat soal-soalnya ya. Nomor 11. Berikut ini merupakan ciri-ciri tumbuhan yang ditanya adalah yang merupakan ciri tumbuhan paku. Nah, dia mempunyai pertulangan daun sejajar. Apakah ini ciri-ciri tumbuhan paku? Tulang daunnya sejajar? Bukan. Ini ciri-ciri tumbuhan spermatofita ya. Topita atau tumbuhan berbiji. Tingkat sporofit lebih dominan dalam hidupnya. Benar ya. Metagenesis tumbuhan paku saat dia fase sporofit itu lebih dominan daripada fase gametofitnya. Kemudian dia mempunyai protalium, paku protalium. Benar ya? Kok kecoret? Tunggu hapus dulu. Paku protalium, benar. Yang nomor 4 mempunyai sorus. Iya, sorus itu disitulah berada kumpulan sporanium. Benar. Gametofit lebih dominan. Bukan, ini ciri-ciri tumbuhan lumut ya. Bukan paku. Mempunyai protonema juga bukan. Ini juga tumbuhan lumut. Jadi jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 4. 2, 3, 4. Poin A. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Masih tentang paku. Daun paku yang berfungsi sebagai penghasil spora disebut, ingat, daun paku itu dia ada 2. Ada yang sebagai penghasil spora dan ada juga yang nggak menghasilkan spora. Kalau dia menghasilkan spora, ada sorusnya di belakang. Yang bentol-bentol warna merah ini adalah sorusnya ya. Jadi daun paku saat dia menghasilkan spora dinamakan daun sporofil. Sporofil ya. Sporofil. Nah, jadi fungsi daun sporofil ini selain menghasilkan spora juga bisa untuk berfotosintesis. Kalau dia nggak ada sorusnya di belakang, berarti nggak menghasilkan spora. Dinamakan dengan daun tropofil. Fungsi daun tropofil itu hanya untuk fotosintesis. Jadi ini hanya fotosintesis aja fungsinya, karena nggak ada spora. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Coba kita lihat option A, mesofil. Ingat, mesofil itu adalah jaringan parenkim ya. Mesofil itu ada palisade sama spons. Hidrofil itu tumbuhan yang hidup di air, air. Mikrofil, kecil artinya. Kalau sporofil itu jawabannya, dia pertanyaannya menghasilkan spora ya. Jadi jawabannya adalah sporofil. Kalau tropofil bukan. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar daun hidup tumbuhan paku berikut. Berarti ini ada metagenesis tumbuhan paku. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Coba kita lihat. Poin 2. Yang bentuknya seperti love itu saat paku protalium namanya ya. Protalium. Karena dia menghasilkan 2 kelamin, ada antheridium dan archegonium. Nah, protalium, 2 protalium, ini benar ya. Protalium itu adalah fase gametofit. Ingat, udah kakak bilang dia menghasilkan kelamin, otomatis fase gametnya dong, menghasilkan gamet. Coba kita lihat jawabannya, udah pasti yang B. Coba kita lihat yang nomor 1. Nggak ada di sini ya. 1 itu yang titik-titik itu adalah sporanya. Spora. Kalau nomor 4 ini. Nomor 3 itu adalah paku muda, tumbuhan paku yang masih muda. Nah, nomor 4 itu pakunya udah dewasa. Jadi jawaban yang benar nomor 13 adalah yang B. Selanjutnya nomor 14. Selaginella disebut tumbuhan paku heterospora karena Selaginella itu adalah pakurane ya. Pakurane nama lainnya. Dia dimasukkan ke dalam tumbuhan paku heterospora karena menghasilkan spora yang sama, bukan. Hetero, ingat aja, berbeda. Berarti menghasilkan
spora yang berbeda. Nah, jadi jawabannya yang B. Coba kita lihat dulu. Jenis paku berdasarkan sporanya dia akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada homospora, heterospora, dan paku peralihan. Kalau paku homospora namanya aja homo, berarti sama. Berarti jenis dan bentuk sporanya sama. Contoh paku homospora adalah paku eksempelnya itu Lycopodium. Lycopodium. Itu paku kawat ya. Kalau heterospora berarti jenisnya berbeda, bentuknya juga berbeda. Hetero, dia berbeda gitu. Nah, contohnya ini selain Selaginella, ini contoh lainnya adalah Marsilea, semanggi. Oke, lanjut paku peralihan, namanya peralihan. Berarti jenis sporanya berbeda dan bentuknya sama. Nah, contoh pakunya adalah Equisetum atau dinamakan sebagai paku ekor kuda. Jadi jawaban nomor 14 yang tepatnya adalah yang B. Kalau yang C ini menghasilkan spora yang jenisnya yang berbeda. Bukan, jenisnya ya berbeda, tapi bentuknya juga berbeda. Jadi jawaban yang tepat, paling tepat adalah yang B. Nomor 15. Tumbuhan paku yang merupakan bentuk peralihan yang antara homospora dengan heterospora. Udah kakak jelaskan pada slide sebelumnya. Paku peralihan itu dia punya jenis spora yang berbeda, tapi bentuk dan ukurannya sama. Contohnya apa? Udah dijelaskan tadi ya. Contohnya adalah Equisetum. Kalau Selaginella sama Marsilea itu adalah paku heterospora. Lycopodium itu juga paku homospora. Nah, jadi jawaban yang tepat nomor 15 adalah D. Oke, selanjutnya soal nomor 16 nih. Tumbuhan paku yang sangat berperan dalam kehidupan manusia antara lain digunakan sebagai pupuk hijau adalah. Nah, ini kita harus kenal dulu nih masing-masing paku ini. Yang A itu Alsophylla glauca. Itu adalah paku tiang ya. Paku tiang. Kenapa namanya paku tiang? Karena batangnya itu seperti pohon, udah tinggi. Dia berfungsi sebagai tiang bangunan, ada sama daunnya. Nah, Anabaena azolla, ini bukan paku ya dek, tapi ini adalah termasuk cyanobacteria. Cyanobacteria. Anabaena ini dia bersimbiosis dengan paku, namanya Azolla pinnata. Nah, paku Azolla pinnata bersimbiosis dengan Anabaena, fungsinya adalah mengikat nitrogen. Jadi nitrogen itu bisa digunakan sebagai pupuk. Otomatis jawabannya adalah yang digunakan sebagai pupuk hijau adalah paku Azolla pinnata karena dia dapat mengikatkan nitrogen ya dek. Nitrogen. Oke, kemudian kita lihat Asplenium nidus itu adalah paku sarang burung. Dia digunakan sebagai hiasan ya di rumah. Kemudian Adiantum itu adalah paku suplir. Juga berfungsi sebagai hiasan. Jadi jawaban 16 adalah yang E. Oke, lanjut adik-adik, kita bahas soal nomor 17. Masih tentang paku. Apakah kegunaan dari indusium dalam tumbuhan paku? Nah, coba kita review lagi pembelajarannya nih. Ini daun paku, di belakang daun paku itu ada sorus, itu adalah kumpulan dari sporanium. Sorusnya kakak zoom lagi, bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah sorus, ini adalah kotak spora, namanya sporanium, di mana di dalamnya berisi spora, dan pelindungnya itu dinamakan dengan indusium. Jadi indusium ini dia berfungsi untuk melindungi sorus yang masih muda. Jadi jawabannya adalah yang A ya dek. Kalau yang B untuk mengangkut air dan darah mineral bukan. Ini adalah fungsi dari akarnya. Kemudian sebagai kotak spora bukan, ini adalah sporanium.
Yang D untuk fotosintesis juga bukan, itu adalah fungsi dari daun. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A. Lanjut soal nomor 18. Sporanium paku bertumpuk dalam suatu badan yang dinamakan, udah kakak bahas juga pada slide sebelumnya nih. Sporanium, kotak spora, dia berkumpul dalam suatu badan, mana badannya yang betul-betul itu yang dinamakan dengan sorus. Jadi ini adalah kumpulan sporanium. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 19. Karakteristik bryophyta. Nah, bryophyta itu tadi adalah lumut. Yang membedakan dari pteridophyta. Pteridophyta adalah tumbuhan paku. Adalah, jadi lumut itu kenapa dia berbeda dengan lumut paku? A. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis ya. Sporanya lebih dari 2 macam. Bukan, ini adalah ciri-ciri paku. Jadi yang A salah. Yang B, berkembang biak dengan spora. Nah, fase sporofitnya lebih dominan. Sporofit dominan. Bukan, ini ada ciri-ciri paku. Yang C, akar batang daun yang jelas, memiliki kumpulan sporanium. Bukan, ini juga ciri-ciri dari paku. Karena lumut itu dia halus, belum akar batang dan daun. D. Gametofit berumur lebih panjang daripada sporofit. Gametofitnya, ya, lumut itu gametofit lebih dominan dan belum memiliki pembuluh akut atau dinamakan dengan Araceophyta. Nah, benar ya, ini adalah ciri-ciri tumbuhan lumut. Coba kita lihat lagi yang E. Mempunyai daun steril dan fertil. Bukan, ini si paku. Jadi jawabannya nomor 19 adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Contoh tumbuhan Cormophyta berspora adalah Cormophyta. Berarti dia tumbuhan kormus. Kormus itu dia artinya punya akar, batang, dan daun sejati. Dinamakan Cormophyta berspora. Berarti tumbuhan kormus yang punya spora itu adalah ciri khas tumbuhan paku. Harus ingat ya, ini adalah ciri khas tumbuhan paku. Paku. Nah, coba kita lihat optionnya. Yang A, Anthoceros levi. Bukan. Ini Anthoceros itu adalah lumut tanduk. Berarti bukan ya. Tanduk. Lumut tanduk. Oke. Ginkgo biloba. Bukan. Ini termasuk tumbuhan gimnos. Cicak sumpih juga bukan. Dia juga gimnosperme. Hibiscus rosa sinensis. Ini adalah bunga mawar. Bukan. Bunga kembang sepatu. Juga bukan. Ini adalah angios ya. Kembang sepatu. Jadi jawaban yang benar adalah Equisetum. Ini adalah paku ekor kuda. Dia termasuk Cormophyta berspora. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 21. Nah, soal nomor 21 sampai 25 itu soalnya tentang tumbuhan spermatophyta atau tumbuhan berbiji ya. Perhatikan ciri-ciri gimnosperme berikut. Gimnos ini maksudnya ya. Tumbuhan berbiji terbuka. Tumbuhan di atas termasuk ciri-ciri kelas. Jadi tanya kelasnya D. Nah, mirip pohon, oke, bisa berkayu bercabang, oke. Tulang daun menyirip dan berhadapan. Dari sini kita ketahui bahwa ini kelasnya adalah ini contohnya adalah Netum nemon. Siapa itu? Melinjo ya. Melinjo. Alat reproduksi Strobilus, benar kan kalau gimnosperme Strobilus, dan bahan sayuran. Ya. Berarti ini adalah ciri-ciri si melinjo. Dia bisa dijadikan sebagai bahan sayuran. Nah, melinjo termasuk apa? Netum
non, berarti termasuk netinae. Jadi jawabannya yang C. Coba kita lihat ciri-ciri yang lain. Ginkgoinae, contohnya adalah ginkgo biloba. Dia bisa sebagai bahan obat-obatan, kemudian sebagai suplemen kecerdasan ya. Dan ciri khasnya daunnya seperti kipas. Daun seperti kipas. Oke, Cicadinae, contohnya Cicas rumpii. Itu adalah pakis haji. Pakis haji itu ciri khasnya daun muda menggulung. Oke, Netinae udah. Coniferae, Coniferae itu contohnya Pinus mercusii atau tumbuhan pinus. Nah, ciri-cirinya ini aja daun pinus itu dia daunnya kecil, kemudian kaku dan runcing, seperti jarum, berbentuk jarum aja ya, berbentuk seperti jarum. Jadi itu ciri-ciri dari Gymnospermae. Nah, kalau Solanase itu adalah tumbuhan kentang-kentangan. Kentang ya, bukan. Jadi jawaban nomor 21 adalah C. Oke, kita lanjut nomor 22. Ciri-ciri spermatophyta yang merupakan ciri-ciri tumbuhan anios. Anios itu adalah tumbuhan berbiji tertutup ya. Bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah, bukan. Ini tumbuhan gimnos. B. Batang berkayu, daun kecil berbentuk jarum, bukan. Ini gimnos. Contohnya pinus ini. Gimnos. Alat reproduksi Strobilus juga bukan. Si gimnos juga. Mempunyai bunga sesungguhnya, benar. Anios. Biji berkeping 1 atau 2 ya. Ini juga anios dan dilindungi oleh daun buah. Daun buah nama lainnya adalah karpel ya. Karpel, benar, karena biji tertutup. Yang 6. Bentuk daun, pipi, lebar dan pertulangan daunnya beragam, juga benar. Jadi jawaban nomor 22 adalah 4, 5, 6. Yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 23. Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut yang merupakan ciri-ciri tumbuhan dikotil. Di berarti berkeping 2. Biji berkeping 2. Nah, coba kita lihat ciri-cirinya. Memiliki bunga dengan kelipatan 3. Bukan ya. Ini adalah ciri-ciri tumbuhan monokotil. Berkambium, iya. Tulang daun menyirit dan menjari, iya. Berakar tunggang, iya. Kotiledonya 1, bukan. 1 ini adalah si monokotil. Jadi jawaban yang nomor 23 adalah 2, 3, 4. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 24. Di bawah ini yang merupakan contoh tumbuhan monokotil kecuali yang bukan ya. Oryza sativa. Kita tahu nih Oryza sativa itu adalah tumbuhan padi. Daunnya itu pertulangan daunnya sejajar, berarti dia monokotil. Phaseolus vulgaris, ini adalah tumbuhan buncis, dia termasuk kacang-kacangan. Ini adalah dikotil ya. Kacang-kacangan dikotil. Zimais, ini adalah tumbuhan jagung. Monokotil. Zingiber officinale itu adalah tumbuhan jahe, juga monokotil. Yang E, Saccharum officinarum itu adalah tumbuhan tebu yang menghasilkan gula ya, itu juga monokotil. Jadi kecualinya yang mana? Yang B dong. Gitu. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, nomor 25. Proses generatif tumbuhan berbiji tertutup adalah begini. Yang ditanya, pada pembuahan ganda yang melebur dan menjadi cadangan makanan embrio. Ini endosperm maksudnya ya. Endosperm adalah, nah, yang menghasilkan endosperm apa? Coba kita lihat ya. Nomor 1 itu adalah antipoda. 2 itu adalah IKLS atau inti kandung
gonadotropin. 4 itu adalah ovum. 3 ovum. 4 itu adalah sinergit. 5 itu adalah inti generatif 2. Inti generatif 2. Nah, yang 6 adalah inti IG aja kalau sudah ya, inti generatif 1. 7 adalah inti vegetatif. Jadi yang menghasilkan endosperm itu adalah inti generatif 2. Nanti bakal ketemu sama IKLS, dia akan menghasilkan endosperm. Nah, endosperma. Kalau IG1 nanti temannya si ovum. Kamu gue suruh ovum, dia akan menghasilkan zigot. Jadi jawaban yang benar adalah 5 dan 2. 2 dan 5 adalah yang B. Oke adik-adik, itu penjelasan kakak tentang latihan soal Kingdom Plante. Ini latihan soal ini untuk persiapan UTS adik-adik. Silakan pelajari lagi materi tentang Kingdom Plante dan diulangi lagi latihan-latihan soalnya. Semangat dan salam sang juara!